Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Talib, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Hari ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi seorang guru penggerak. Selamat menyaksikan. Dalam merumuskan visi, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Paradigma inquiry apresiatif dapat kita gunakan dalam konsep Bagja. B. Buat pertanyaan yaitu konsep buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran adalah tahapan menuntun pengambilan pelajaran tentang pengalaman positif individu, kelompok dan komunitas lainnya. G. Gali mimpi merupakan tahapan menyusun narasi keadaan ideal. J. Jabarkan rencana, ialah tahapan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. A. Atur eksekusi, merupakan tahapan yang membantu dalam mentransformasikan rencana menjadi nyata. Berikut ini, merupakan visi guru penggerak yang saya buat yaitu, terwujudnya generasi yang cinta tanah air, berakhlak mulia menuju masa depan yang gemilang. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya melakukan prakarsa perubahan yaitu, menciptakan murid yang cinta tanah air. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya yaitu, 1. Bagaimana saya dapat mengembangkan rasa cinta tanah air pada murid? 2. Mengapa cinta tanah air penting dalam pendidikan? 3. Apa hambatan yang perlu diatasi untuk mengembangkan cinta tanah air pada murid? Tindakan atau penyelidikannya adalah, 1. Melakukan rapat berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar sekolah serta tokoh yang relevan dengan konsep cinta tanah air untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. 2. Mencari literatur tentang kecintaan terhadap tanah air. Selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, 1. Apa yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah atau pendidik lain yang berhasil mengembangkan rasa cinta tanah air pada murid? 2. Bagaimana pengalaman murid dalam kegiatan atau program yang mendukung perkembangan cinta tanah air mereka? 3. Apa sumber daya yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan pemahaman tentang cinta tanah air dalam kurikulum? Tindakan atau penyelidikannya adalah, 1. Selidiki praktik baik di sekolah-sekolah komunitas pendidikan yang telah berhasil mengembangkan cinta tanah air pada murid. Berupa kunjungan, wawancara, atau penelitian. 2. Lakukan survei wawancara dengan murid untuk memahami pengalaman mereka dalam kegiatan atau program yang berhubungan dengan cinta tanah air, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi mereka. 3. Identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengintegrasikan aspek cinta tanah air dalam kurikulum, seperti buku teks, materi ajar, atau pelatihan guru. Tahap selanjutnya gali mimpi. Pertanyaannya yaitu, 1. Bagaimana saya membayangkan murid mengekspresikan cinta mereka terhadap tanah air dalam kehidupan sehari-hari? 2. Bagaimana saya melihat peran sekolah dalam membantu murid mengembangkan kesadaran tentang cinta tanah air? 3. Apa visi jangka panjang tentang bagaimana pendidikan dapat membentuk murid yang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air? Tindakan atau penyelidikannya adalah, 1. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan rekan-rekan guru, orang tua, dan murid untuk mendapatkan beragam pandangan dan aspirasi. 2. Buat forum atau kelompok diskusi yang fokus pada pemikiran dan visi tentang bagaimana pendidikan dapat membentuk murid yang cinta tanah air. 3. Gunakan hasil diskusi untuk merumuskan visi yang jelas tentang bagaimana sekolah dapat membantu murid mengembangkan rasa cinta tanah air, dan tentukan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai. Tahap berikutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, 1. Bagaimana saya merencanakan untuk mengintegrasikan pemahaman tentang budaya dan sejarah tanah air dalam kurikulum? 2. Apa jenis kegiatan ekstrakurikuler atau proyek yang dapat mendukung perkembangan cinta tanah air pada murid? 3. Bagaimana saya akan melibatkan komunitas lokal dalam upaya mengembangkan cinta tanah air pada murid? Tindakan atau penyelidikannya adalah, 1.
Buat rencana pelaksanaan yang merinci langkah-langkah untuk mengintegrasikan pemahaman tentang cinta tanah air dalam kurikulum, termasuk pemilihan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai. 2. Identifikasi kegiatan ekstrakurikuler atau proyek yang dapat mendukung perkembangan cinta tanah air pada murid, dan rencanakan bagaimana murid dapat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. 3. Jalin kerjasama dengan komunitas lokal, tokoh-tokoh budaya, atau organisasi terkait untuk mengorganisir kegiatan atau proyek bersama yang dapat meningkatkan pemahaman dan cinta tanah air pada murid. Tahap selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu, 1. Siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah untuk mengembangkan cinta tanah air pada murid, dan bagaimana saya akan melibatkan mereka? 2. Bagaimana saya akan memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mengembangkan cinta tanah air pada murid? 3. Apa strategi komunikasi yang akan saya gunakan untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung upaya ini? Tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Identifikasi stakeholder yang relevan, termasuk guru-guru, murid, orang tua, dan masyarakat, yang akan terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah ini. Buat rencana komunikasi dan koordinasi yang jelas untuk melibatkan mereka. 2. Rencanakan sistem pemantauan yang memungkinkan untuk melacak perkembangan dalam mengembangkan cinta tanah air pada murid. Tentukan indikator kinerja yang dapat diukur dan jadwal evaluasi yang rutin. 3. Buat strategi komunikasi yang efektif untuk menginformasikan orang tua dan komunitas tentang upaya ini. Sampaikan manfaatnya dan cara mereka dapat mendukung pembangunan cinta tanah air pada murid. Indikator murid yang cinta tanah air adalah sebagai berikut. 1. Pemahaman sejarah dan budaya. Murid memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah, budaya, dan tradisi lokal. 2. Sikap patriotik. Murid memiliki sikap patriotik yang kuat, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan patriotik. Murid aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menghormati simbol-simbol nasional seperti upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan, dan kegiatan lainnya. 4. Menghargai nilai-nilai nasional. Murid memahami dan menghargai nilai-nilai dasar nasional seperti gotong royong, persatuan, keadilan, dan kebersamaan serta Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menghargai simbol-simbol nasional. Murid menghormati simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 6. Bangga terhadap tanah air. Murid merasa bangga menjadi bagian dari negara Indonesia dan berkomitmen untuk berkontribusi positif. 7. Kepedulian terhadap lingkungan hidup. Murid peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan upaya pelestarian alam. 8. Sikap demokratis dan toleran. Murid memiliki sikap yang demokratis dan toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat. 9. Giat belajar. Belajar dengan giat merupakan usaha maksimal untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan pencapaian yang optimal dalam proses pembelajaran. Cintailah Indonesia, tempat di mana impianmu tumbuh dan berbunga. Indonesia adalah rumah kita, dan kita adalah pemilik masa depannya. Demikianlah apa yang saya sajikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghargai dukungan Anda. Terima kasih atas like, komen, share, dan berbagi yang Anda lakukan. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam, dan bahagia.